Assalamualaikum guys, baik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Kali ini kita akan ngebahas refleksi lagi nih guys. Kemarin kita udah ngebahas kayak introduction ya. Iya, pengantar refleksologi. Nah sekarang kita mau ngebahas lagi sama Abah Asep nih guys. Jadi kita mau nanya teknik-teknik pemijatan ya kalau sekarang nih. Jadi gimana caranya mijit tuh sebenarnya kayak gimana? Bisa nggak sih kalau kita mijit sendiri? Nah kita langsung tanya nih guys. Gimana nih Bah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, ya kemarin kita sudah sedikit memberikan pengantar ya, pengantar terkait terapi refleksiologi. Dan kemarin sudah disebutkan bahwa untuk terapi refleksiologi ini tidak semudah dan segampang apa yang kita tahu gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang perlu kita ketahui nih dari terapi refleksiologi ini. Yang seperti kemarin saya bilang bahwa kita juga perlu paham masalah anatomi dan juga perlu paham masalah fungsi organ tubuh. Nah, dari hal-hal tersebut tentunya kita juga harus tahu bagaimana teknisnya gitu loh ya. Dan sebelumnya juga pernah bilang bahwa ya kita kalau perlu nih kan masalah orang sehat nggak sehat ya tentunya ada sebab gitu loh ya. Sebab itu bisa dari makanan, bisa dari pikiran. Nah sekarang kita juga dalam hal teknis ini kita juga perlu tahu yang akan kita pijat itu siapa gitu. Nah gitu loh. Pertama dari sisi usia gitu kan, anak-anak, balita dan orang dewasa gitu loh. Kemudian juga bagaimana kita nih pemijatan dilakukan itu. Pertama juga kita harus memperhatikan gitu loh. Memperhatikan si pasien ini daya tahan menerima sakitnya berapa besar. Ya kan? Kadang-kadang kan kalau ada orang dipaksakan nih, demen banget ngelihat orang kesakitan gitu. Begitu dipijit aja saking sakitnya kan. Semakin sakit, semakin bener gitu. Menurut dia gitu, ada dipijat kenceng-kenceng kan gitu. Sampai padahal kita juga harus tahu dalam menerima sakit ini kita lihat, kita perhatikan kadang-kadang menerima sakit orang itu sampai pucat gitu kan. Nah, jangan kita makin demen gitu. Ya sebenarnya dia udah menderita banget gitu dipijat kan gitu. Nah usahakan pemijatan itu kita memijat orang tuh nyaman dipijat gitu ya. Jadi harus seperti itu. Yang kedua kita juga harus fokus nih, kira-kira titik refleksi mana nih yang kita harus pijat nih, kita fokus ya. Misalnya dia pusing, nah pusing kan itu di kepala ya, tapi pusingnya di kepala belum tentu tidak ada sebab lain gitu, mungkin dia pencernaannya gitu kan. Oh bisa gitu ya? Bisa, karena kan pencernaan itu pengaruhnya sangat besar terhadap sistem peredaran darah gitu. Itu. Jadi dari pencernaannya kita periksa, kemudian dari otaknya juga kita periksa, ya kita fokus ke situ tuh titik-titik ini nih yang mesti kita pijat nih gitu. Oh berarti tuh kalau misalnya mijit itu ngecek dulu ya, screening, kayak screening gitu ya? Iya. Ntar begitu tahu ini nih yang harus dipijit baru. Ya karena biasanya kalau penyakit ini kan sistem gitu loh. Misalnya sebab sakit kepala ini karena ini kesini gitu. Kita fokus saja situ tuh. Mana yang mempengaruhi sistem peredaran darah ke kepala gitu. Nah, misalnya biasanya kan yang terbesar nih ya biasanya kita pijat itu satu otak besar. Ya kan? Otak besar berarti mijit otaknya apa? Wah, ya kaki ya. Ya, kemudian leher, ginjalnya, kemudian pencernaannya gitu ya. Ya kalau perlu ke livernya kita pijat. Karena ini saling mempengaruhi. Ya, ada lima unsur yang sangat besar mempengaruhi sistem peredaran darah kan. Jantung, ya, ginjal, pencernaan, limpa, liver sampai otak itu mempengaruhi benar tuh. Nah itu kita fokus ke situ. Nah jadi kita harus tahu nih letaknya di mana nih kan gitu.
titik refleksinya itu kan. Kemudian ya, kita harus tahu juga berapa besar tenaga yang kita perlukan untuk melakukan penekanan dan berapa lama gitu. Kan beda loh kalau yang sakitnya jantung gitu kan, ya penekanannya itu kalau perlu pelan-pelan dulu gitu kan sampai dia merasa nyaman gitu. Karena biasanya kalau yang jantung ini sensitif sekali, kadang-kadang pemijatan keras itu boleh tapi waktunya sebentar, tapi kalau dikurangi supaya dia nyaman ya agak lama gitu. Bisa per titik itu 5 menit ya kan. Jadi berapa titik yang kita lakukan itu 5 menit gitu kan, sampai dia merasa nyaman benar. Tapi yang pasti awalnya itu kita lakukan general checknya dulu, semua kita pijit. Baru kerasa itu ya, baru nanti fokus tuh ke yang yang menjadi intinya. Sebenarnya dia sakit ini apa aja yang perlu dipijit. Tapi kalau yang pertama baru general gitu, umum, kita pijit semua tuh ya. Kita lakukan seperti misalnya kita pijat di punggung kaki gitu kan, itu untuk mengeluarkan angin-angin dalam tubuh tuh semua kita pijit sampai enak, sampai kelihatan dia agak nyaman, baru kita fokus. Cuma nanti dia ketahuan, oh ini yang bermasalah di sini nih. Itu pasti kelihatan. Berarti langsung fokus ke situ gitu ya? Ya biasanya ada titik tertentu yang sakit kalau dia memang sakit gitu. Itu kayak jantung nih, itu bisa kita tekan di situ. Kalau dia merasa sakit berarti memang bermasalah jantungnya. Pencernaannya juga gitu. Tapi intinya bahwa penyakit itu bukan disebabkan jantungnya misalnya, bukan karena jantungnya itu rusak atau bagaimana, pasti ada penyebab lain gitu. Ada penyebab lain, misalnya pencernaan ya kan, kemudian ada juga misalnya dari rongga dada atau diafragmanya itu kan ya, dari sistem penerimaan pengeluaran angin ya. Nah, ini kan kalau diafragma ada 2 klep nih, ada klep yang menerima dan mengeluarkan angin gitu. Nah di situ kelihatan kalau dia katupnya atau klepnya itu nutup, maka dia akan terjadi penyesakan di dada. Itu, nah efeknya nyambungnya ke jantung. Iya, seperti itu. Nah itu sebenarnya sih kalau kita mau mudah nih ya untuk menjaga kesehatan ya secara pribadi ya, dilakukan mandiri gitu, itu bisa sebenarnya. Wah ini yang penting. Itu bisa kita menjaga kesehatan kita dengan cara misalnya rutinitas kita aja. Waktu kita mandi misalnya kan, waktu kita mandi kan kita bersabun tuh kita urut-urut aja ya. Cuman arahnya harus jelas nih. Nah kalau mandi dalam cuci tangan tuh kalau bisa sebatas kulit gelangan nih ke atas. Oh dari sini ke atas. Ke sini nih ke atas ya. Ini fungsinya apa? Di sini ada otot ya, ke kanan ini ada otot ini untuk mengeluarkan angin dari seluruh tubuh. Oh gitu. Iya. Terus kalau di sini kita untuk ngecek pencernaan kita nih secara umum, general. Itu tekanannya gimana tekanannya? Iya tekanannya bebas lah. Yang penting setiap hari dilakukan juga ini kan akan baik. Satu, kulitnya jadi bersih. Jangan digini-gini doang kan, deki juga nggak hilang gitu. Ya kan, jadi ditekan aja gitu. Termasuk ini ada sistem di sini, ada 10 sistem nih, 10 jari ini 10 sistem. Ya, ada sistem tulang, sistem peredaran darah, pernapasan, endokrin dan lain-lain, ada 10 itu. Ya, ada sistem peredaran darah, ada lain-lain gitu. Ada 10 sistem nih, 10 jari nih. Lakukan aja penekanan nih ke atasnya segini ya. Kalau sakit nggak sakit tuh urut aja gitu, nggak apa-apa nih. Kalau kita dari tangan kanan, kalau ke sini kita ini mengurut liver nih. Liver kita tekan di sini. Ya. Nah, di sini di atas lagi ada empedu nih. Ya, di sini lagi nih ke pundak. Nah, gitu nih ke pundak nih. Ya gitu loh. Nah, kalau kita urut begini nih ke paru-paru. Gitu. Artinya kalau mandi ya sebisa mungkin ditekan. Tapi arahnya ke atas ini. Nah kalau dari sini kemari, ya gitu, ya kan. Nah, usahakan gitu, gak apa-apa tekan-tekan aja gitu. Ini sangat efektif untuk menjaga kesehatan gitu loh. Nah kemudian kalau kepala nih kan kita suka pakai sampo ya, tekan aja begini gak apa-apa.
Gitu. Setiap cekungan itu simpul-simpul darahnya yang kita tekan gitu. Itu bagus untuk memperlancar peredaran darah kepala gitu. Berarti lama nih mandinya. Nah, iya, itu kalau masalah lama enggaknya terserah lah. Yang penting dia pemijatan di cekungan-cekungan itu tekan gitu. Ya kemudian kuping juga dibersihin. Kan nggak ada ruginya gitu kan? Iya sih. Iya kan, nggak ada ruginya. Hilang daki, sehat, sirkulasi darah jalan. Ya karena nantinya kan kalau sirkulasi darah jalan itu kan bagus gitu loh. Artinya dalam mengantarkan makanan ke darah itu bukan bagus, membuang sampah-sampah ini juga bagus gitu kan, karena peredaran darahnya jalan lancar gitu kan. Gitu. Lakukan aja setiap hari kan, sehari misalnya 3 kali mandi ya. Kalau saya sih 3 kali sehari mandi gitu. Rajin juga ya. Rajin. 3 kali mandi. Ya gitu. Ya yang penting itu tata cara kita menjaga kesehatan secara pribadi yang dilakukan waktu mandi gitu kan. Kemudian juga kalau ada shower kan, kita shower kan ada air panas juga tuh. Buka aja kenceng tuh, ya panasnya ya cukup lah, jangan panas banget gitu. Itu punggungnya ada gini itu kan, titik-titik itu akan mencup. Nah itu juga membantu gitu loh. Ya membantu menjaga kesehatan gitu. Tapi kalau misalnya ada penyakit mah kayak gitu mendingan langsung ke ahlinya ya berarti ya? Atau bisa sendiri gitu? Iya, artinya begini, kalau masalah dia berangkat ke ahli terapinya, tentunya kan kalau ada ya pertama memang dia mengalami sesuatu ya. Ya, tapi ini kan kalau waktu menjaga kesehatan ketika dia sehat kan. Ketika sehat ya. Iya kan, lebih baik menjaga daripada mengobati kan, intinya begitu. Nah kalau dia sakit bisa aja datang ke tempat ahli terapinya gitu. Salah satunya Abah ini. Ya, jadi seperti itulah gitu ya. Jadi intinya kita bisa melalui ahli terapinya atau yang pijat refleksinya, bisa juga kalau menjaga ya mendingan sendiri gitu loh. Dan bisa dilakukan waktu kita bekerja, waktu kita mandi. Nah yang unik waktu kerja nih, ya kalau di bawah meja nih kan kadang-kadang suka ada kayu nih. Iya, kayu yang itu yang buat biar kakinya begini ya. Bisa gini. Buka aja sepatunya tuh, tarik gini. Ini nariknya dari sini gitu. Kayak goyang-goyang ya. Tarik gini aja nih, ditekan gitu. Itu juga bagus untuk untuk menjaga kesehatan, tapi jangan terlalu lama kan, jangan terlalu, karena juga dan dia akan bereaksi di situ. Berarti kayak sendal-sendal yang kayak buat refleksi itu benar tuh bisa atau? Ya sebenarnya benar, cuman kita kadang-kadang menggunakannya berlebihan. Ya, saking pengen sehatnya dipakai berjam-jam gitu. Malah nggak bagus juga ya? Malah nggak bagus, artinya kalau sesuatu itu harus secukupnya. Ini pernah ada kasus sebenarnya sih. Jadi ada orang beli alat kesehatan tuh yang ini matras gitu kan, modelnya matras, terus dia berbaring di situ kan, ya harganya mahal 30 juta waktu itu. Matras 30 juta. Sebelumnya juga pernah terapi sama saya kan, ya. Nah, dia terapi pakai itu. Nah, awal pertama kan enak dipakai itu tuh. Saking enaknya pengen cepet sembuh, tiap hari dia pakai, akhirnya masuk rumah sakit. Ya, karena kelebihan gitu ya. Kalau sudah enak ya sudah gitu loh. Kedua juga dalam hal misal membeli sepatu gitu atau baju, usahakan jangan sempit banget gitu. Ya, artinya ya longgar-longgar banget juga nggak bagus juga ya kan, karena kita kan mau style juga kan. Gitu. Artinya pakai sepatu pun jangan terlalu lancip itu ujungnya. Karena dia akan berpengaruh kalau di ini kan di ujung jempol, di sini kan otak nih di ujung jempol itu. Kalau tertekan terus itu juga jadi penyebab orang itu sering pusing. Oh gitu. Nah gitu. Jadi dalam hal berpakaian kayak sepatu apa juga harus kita tahu nih, ya kalau terlalu sempit nggak bagus. Gitu. Terutama ujung-ujungnya. Peredaran darah kali ya. Ya, itu nggak bagus juga sebenarnya sih. Terus yang terkait dengan teknik juga tuh tadi sudah dibilang, pertama seorang pemijat tuh harus fokus. Kalau memang orang itu ada penyakit diri sendiri yang mengatakan Pak saya suka pusing, kita juga lakukan fokus tuh ke arah yang menyebabkan orang itu sering pusing. Misalnya ya kalau pusing kan di otak ya, bukan di dengkul ya. Kalau otak di dengkul. Ya itu ya.
Jadi ya begitu. Jadi pikirin di situ karena pusing juga penyebabnya bukan karena otak itu sendiri, banyak faktor gitu. Faktor pertama ya karena faktor kebutuhan. Gak punya duit kan butuh dia kan. Iya, Ya, pusing kan, tuh. akhirnya pusing gitu. Ya kan. Sebenarnya gak usah diurut, kasih Nggak duit usah aja. kasih diurut, kasih duit. Ya kan. Yang kedua memang faktor penyebab dari penyakit gitu karena faktor tensi ya, tensi darah rendah tinggi itu juga menyebabkan ya. Tapi kita juga penyebab tensi itu juga kan harus tahu nih apa. Ya, bisa juga dari pencernaannya karena dia dari usus besarnya kurang bagus, dari yang lain-lain juga kurang bagus gitu. Itu bisa jadi penyebab. Jadi intinya kalau kita mau memijat itu kita fokus apa aja nih. Ya, misalnya pencernaan. Saya sih biasanya pencernaan dulu kita periksa tuh, secara umum. Nah kalau di tangan itu di sini nih. Nah kalau kita mau tahu dia ada mah apa enggak, kita buka di sini. Biru enggak? Biasanya kalau biru dia mah tuh. Ya kan, tapi kalau dia tebal banget udah parah kalau birunya tuh. Gitu. Ini mah nggak nih? Oh, itu enggak lah. Enggak ya, aman ya? Aman. Ya, aman guys. Gitu. Nah kemudian ya kalau biasanya kalau dia sering ngap gitu, saya sering mual, berarti gastritis tinggi, lambung kan. Pijat di sini. Gitu. Ini untuk lambung. Makanya bisa kita melakukannya sendiri gitu di tangan. Gitu. Kemudian kalau pusing kan otak. Nah, otak nih kalau ini otak kiri, karena kalau tangan kalau di atas leher tuh dia cross begini, nyilang. Jadi tangan kanan untuk otak kiri, tangan kiri untuk otak kanan. Oke guys, jadi gitu aja guys kesimpulannya itu refleksi itu bisa kita lakukan sendiri guys, asal tahu cara-caranya. Sebenarnya nggak mesti tahu-tahu banget, yang penting tadi tuh ya dipijit aja semuanya gitu, yang penting arah pijitannya. Itu untuk buat yang ngejaga kesehatan. Tapi kalau misalnya udah kira-kira ada penyakit-penyakit yang rada beratnya, itu bisa ke ahli refleksologinya gitu ya. Iya. Abah ya. Nah salah satunya Abah ini. Ya gitu aja guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.